Amalan yang seseorang lakukan di bulan Ramadan tidaklah berhenti setelah Ramadan itu berakhir. Amalan tersebut seharusnya berlangsung terus selama seorang hamba masih menarik nafas kehidupan. Sebagian manusia begitu bergembira dengan berakhirnya bulan Ramadan karena mereka merasa berat ketika berpuasa dan merasa bosan ketika menjalaninya. Siapa yang memiliki perasaan semacam ini, maka dia terlihat tidak akan bersegera melaksanakan puasa lagi setelah Ramadan karena kepenatan yang ia alami. Jadi, apabila seseorang segera melaksanakan puasa setelah hari Id, maka itu merupakan tanda bahwa ia begitu semangat untuk melaksanakan puasa, tidak merasa berat dan tidak ada rasa benci. Misal qaumul la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan. Inna salihal ladzi yata'abbad wa yajtahid as-san'a kullaha. Sejelek-jelek orang adalah yang hanya rajin ibadah di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya orang yang soleh adalah orang yang rajin ibadah dan rajin sholat malam sepanjang tahun. Jadi ibadah bukanlah hanya di bulan Ramadan, Rajab atau Sya'ban saja. Syibli pernah ditanya, bulan manakah yang lebih utama, Rajab ataukah Sya'ban? Beliau pun menjawab, jadilah Rabbaniyin dan janganlah menjadi Sya'baniyin. Maksudnya adalah jadilah hamba Rabbani yang rajin ibadah di setiap bulan sepanjang tahun dan bukan hanya di bulan Sya'ban saja. Kami, penulis juga dapat mengatakan, jadilah Rabbaniyin dan janganlah menjadi Ramadaniyin. Maksudnya, beribadahlah secara kontinu atau ajak sepanjang tahun dan jangan hanya di bulan Ramadan saja. Semoga Allah memberi taufik. Alqamah pernah bertanya pada Ummul Mukminin Aisyah mengenai amalan Rasulullah SAW. Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Aisyah menjawab, la kana amaluhu dimatan. Beliau tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk beramal. Amalan beliau adalah amalan yang kontinu. Amalan seorang mukmin barulah berakhir ketika ajal menjemput. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan ajal waktu akhir untuk amalan seorang mukmin selain kematian. Lalu Al-Hasan membaca firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, yakni ajal. Ibnu Abbas, Mujahid dan mayoritas ulama mengatakan bahwa al-yakin adalah kematian. Dinamakan demikian karena kematian itu sesuatu yang diyakini pasti terjadi. Az-Zujaj mengatakan bahwa makna ayat ini adalah sembahlah Allah selamanya. Ahli tafsir lainnya mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah perintah untuk beribadah kepada Allah setiap saat sepanjang hidup. Maka ibadah jangan jadikan musiman di bulan Ramadan saja, jadikan ibadah itu kontinu sepanjang waktu hingga ya Allah Subhanahu wa taala menjemput nyawa kita seperti yang tadi dikatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu itu kematian.